fakta bagi Nabi Muhammad. Ya. Karena kebenaran itu adalah real fakta bagi Nabi Muhammad. Islam mengantarkan Nabi Muhammad itu sampai kepada titik di mana kebenaran itu mutlak. Islam. Nabi Muhammad sampai kepada kebenaran jannah, surga. Nabi Muhammad sampai kepada dahsyatnya kemudian siksaan neraka. Pengetahuannya itu sampai ke situ. Akhirnya ketika mengingat surga, Nabi Muhammad sangat menginginkan kemudian berkumpul bersama dengan umatnya di surga. Ummati, ummati, ummati. Namun ketika mengingat neraka, Nabi Muhammad sangat miris dan tidak menginginkan umatnya jatuh ke sana. Itulah bukti kebenaran Islam. Makanya ketika dia datang di atas muka bumi ini, betul bebannya memang berat. Kenapa? Karena dia diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan langit bumi untuk kepada kalian semua. Itu kata beliau. Maka kecintaannya terhadap umatnya itu tercermin karena Nabi Muhammad mengetahui bagaimana indahnya jannah itu dan mengetahui kemudian bagaimana perihnya siksaan neraka itu. Maka beliau tidak menginginkan manusia anak keturunan Adam di mana beliau diutus untuk menyelamatkan mereka itu kemudian lalai oleh hanya karena kehidupan dunia, oleh hanya karena kenikmatan perut, oleh hanya kenikmatan syahwat. Maka Nabi Muhammad menekankan itu. Celakalah kemudian ketika ada orang lebih mengedepankan syahwatnya, lebih mengedepankan ketakutannya terhadap sesama manusia daripada takut kepada pencipta langit dan bumi. Makanya kalau ada orang yang sudah sampai kepada titik benar, sudah yakin dengan sepenuh hati, maka mensegerakan kebaikan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih menunda kebenaran Islam itu sudah ada, tapi kita masih menunda, kita takut kepada manusia, kepada makhluk, berarti kita ragu terhadap kekuasaan pencipta langit dan bumi. Manusia lahir di atas muka bumi ini, kebanyakan bukan mereka bisa menikmati segala hal karena warisan. Tapi mereka setelah lepas dari orang tua mereka kemudian mencari nafkah sendiri, menghidupi rumah tangga mereka sendiri. Itu kebanyakan dari kita. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa modal utama itu adalah dari kedua orang tua. Tapi pada dasarnya kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dan kita akan kembali kepada pencipta kita juga dengan tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, hal yang bisa menakutkan diri kita terhadap sebuah kebenaran itu kalau bisa dikikis pelan-pelan. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu banyak yang lengah? Karena iblisnya itu bekerja kepada orang-orang yang menemukan kebenaran. Makanya Al-Quran mengatakan, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai manusia, anak cucu Adam, janganlah kamu tertipu oleh iblis. Sebagaimana iblis telah memperdaya, telah menipu, dan mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Jangan. Nah, kepada siapa iblis ini bekerja? Kepada umat Islam. Umat yang lain ngapain? Untuk apa? Kalau orang berzina, maka kemungkinan dia bisa bertobat. Kemungkinan kalaupun dia tidak bisa bertobat, mati dalam membawa dosa zina, masuk neraka. Tapi dosa zinanya habis, diangkat ke surga. Maka iblis mengatakan apa? Wah, ini mah kecil, yang kayak gini mah apa sih artinya? Dia temani kita di surga 2 tahun, 3 tahun, tapi habis itu tinggalin kita. Apa sih artinya? Kita mau mereka ini kekal. Lalu apa yang iblis lakukan supaya manusia kekal di dalam neraka bersama mereka?
Maka iblis satu-satunya apa dosa yang tidak dihapuskan, apa dosa yang tidak diampuni oleh pencipta langit dan bumi. Dosa apa? Dosa apa yang kemudian yang tidak diampuni oleh Allah? Oleh Dosa pencipta syirik, langit. Paman. Dosa syirik. Maka upaya terbesar yang dilakukan kemudian oleh iblis adalah mengajak seluruh manusia untuk syirik, tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu diterangkan Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa ayat 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu saudara. Jadi kalau hanya dosa memperkaus, ya masuk dalam neraka, bisa keluar setelah puas kemudian menerima upah dari perbuatan maksiatnya. Selama dia tidak menyekutukan Allah. Kemudian dosa misalnya membun-bun, ya setelah dosanya dihapuskan di neraka, mereka bisa keluar. Dosa mereka korupsi, setelah mereka keluar dosanya itu sudah dihapuskan, maka mereka keluar dari sana. Tapi iblis tidak menginginkan itu. Kalau dosa-dosa kayak gitu mah kecil, maksudnya ya nanti juga dia tinggalkan kita, jangan mau. Mereka harus tinggal bersama dengan kita sebagai penghuni kekal di neraka. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita ajarkan mereka menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya, di mana manusia menyembah selain daripada dirinya. Dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, maka iblis mengatakan harus kita membuat manusia ini tertipu dengan mereka menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah umat Islam itu tidak gampang kagum. Ada orang membangkitkan orang mati kagum, wah ini Tuhan. Ada orang membangkitkan membuat orang lumpuh berjalan, wah ini Tuhan. Umat Islam tidak kayak gitu. Apalagi sudah keluar dari kubur, nggak mungkin. Keluar dari kubur hari ketiga, ini Tuhan, ini Tuhan. Nggak mungkin. Yang ada sama seperti murid Yesus, menganggapnya hantu. Kenapa? Karena menggunakan akal. Kenapa umat Islam tidak akan pernah sedikit pun terbersit dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam hidupnya sekalipun, kalau ada yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena umat Islam telah dibekali dengan konsep tauhid, akidah yang begitu luar biasa, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk tapi khalik. Begitu juga orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ketika datang ajaran Kristen kepada mereka, mereka enggak apanya, kamu mengajarkan apa? Kami mau mengajarkan bahwasanya yang keluar, yang dibunuh kemudian oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan. Diludahin sama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah kenyang dengan ajaran tauhid. Orang-orang Yahudi itu sudah kenyang dengan akidah mereka, di mana mereka datang kepada mereka nabi-nabi dan kitab suci, bahwa Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Itu jadi iblisnya bekerja. Bagaimana bisa manusia itu menyembah kepada selain Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau misalnya umat Islam melakukan dosa selain daripada syirik, solusinya Al-Quranul Karim sudah menjelaskan di dalam surah At-Taghabun yang sering saya bacakan ayat 9. Apa kata Allah di sana? Jelas bahwasanya siapapun yang beriman kepada Aku, pada hari dikumpulkannya semua manusia, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Selama tidak syirik, tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, Al-Quran menarasikan, kalau noise tolong diturunkan. Al-Quran menarasikan bahwa selama mereka tidak syirik,
tetapi mereka berbuat amal kebajikan, namun mereka selalu jatuh ke dalam dosa karena kelemahannya, tapi berjuang kemudian pada jalan yang lurus. Apa kata Allah? Aku akan hapuskan seluruh dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Itu. Jadi kalau iblis mau mendapatkan kemudian pengikut, ya enggak lagi mencari yang tidak menyembah Tuhan. Ngapain wong dia udah jatuh bersama dengan kita, sama-sama enggak menyembah Tuhan kok. Mereka sudah menjadi hamba, tidak lagi menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk apa lagi dicobai? Untuk apa lagi digoda? Wong kita sudah satu kelompok. Ada nggak yang melihat tadi tuh bagaimana seorang yang pakai kopiah antum-antum mengakui bahwa mereka menyembah roh, di mana roh dan juga iblis itu adalah sama-sama roh. Hakikat roh adalah roh. Tuhan mereka roh katanya. Apa hakikat roh? Ya roh. Iblis juga roh. Ya hakikat roh apa? Ya roh. Berarti iblis hakikatnya roh. Sembahan mereka juga hakikatnya itu. Jadi mereka nggak digoda lagi. Siapa yang mau menggodanya? Gak ada yang bisa menggodanya. Nggak ada lagi yang mau menggodanya. Untuk apa? Yang digoda itu adalah yang belum jatuh kepada penyembahan selain daripada pencipta langit dan bumi. Nah, yang masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi itulah yang digoda. Itulah yang digoda. Apa buktinya kemudian ketika secara ilmu kejiwaan nampak bagi kita orang yang waras ini, orang-orang yang pernah belajar ilmu kejiwaan, nampak ketika kita tanya, coba kamu definisikan roh itu apa? Roh adalah kaku, gak bisa bicara. Kenapa? Karena ketika mereka mendefinisikan roh, apa yang terjadi di sana? Roh adalah makhluk gaib. Berarti mereka menyembah makhluk gaib. Makhluk gaib. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu saudara. Kalau ada orang mengatakan kenapa umat Islam ini lengah terhadap itu. Betul, lengah. Kenapa? Karena iblis itu konsentrasinya kepada umat Islam. Umat di luar Islam ngapain lagi? Udah masuk dalam karung goni, udah satu sab dengan mereka kok. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan gak? Bukan. Mereka mengaku hamba Tuhan gak? Enggak. Beda gak? Sama. Ada di luar Tuhan tapi bukan hamba Tuhan, itu apa namanya? Ada di luar Tuhan tapi bukan Tuhan. Iblis. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus hamba Tuhan? Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba Tuhan. Sedangkan iblis bukan hamba Tuhan. Orang-orang ini hamba Tuhan atau bukan? Bukan. Mereka ini hamba roh. Mereka menghambakan diri kepada roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya tema ini sahabat-sahabat sekalian, yang disebut domba itu hanyalah Bani Israel, keturunan Yakub, cucu daripada Nabi Ishak. Ya. Sedangkan saudara-saudara Kristen ini bukan dari Bani Yakub. Siapakah di antara Kristen atau Yahudi yang domba? Dan siapakah di antara Kristen? Dipikirkan, silakan direnungkan. Ya, saya sapa dulu Gurunda ya. Mata Silakan.